Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat dan Islam sehingga kita masih bisa menjalankan puasa sampai sekarang dengan keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni yang lain dan tak bukan adalah baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman Toyota, dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang ini yang dipenuhi oleh iman dan Islam. Saya akan menyampaikan pembahasan pada hari ini yang bertema keutamaan berpuasa dan sholat selama bulan Ramadan. Wahai para sahabatku, sebelum kita mengetahui keutamaan berpuasa dan sholat, kita harus mengetahui apa itu puasa dan sholat. 1. Puasa. Pengertian puasa, asal kata puasa ialah menahan atau mencegah dalam bahasa Arab. Puasa disebut shaum atau syam dan artinya dalam agama Islam ialah menahan diri dari makan, minum dan dari segala yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan cara-cara tertentu. Yang dimaksud tertentu ialah 1. Orang Islam, 2. Yang telah dewasa atau balik. Anak-anak tidak diwajibkan berpuasa, tetapi apabila kuat mengerjakannya maka dia boleh diajak berpuasa sebagai latihan. Yang ketiga, orang yang berakal yang bukan gila atau mabuk. Yang keempat adalah orang yang kuat berpuasa. Terus bagaimana dengan orang sakit atau tua? Orang-orang itu boleh tidak berpuasa, tetapi wajib membayar fidyah. Dan berpuasa juga disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Oke, kita lanjut saja yang kedua, yaitu sholat. Sholat adalah salah satu cara untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat ada 2 macam, yaitu sholat fardu dan sunnah. Sholat fardu ada 5, yaitu yang 1. Sholat subuh, 2. Sholat zuhur, 3. Sholat asar, 4. Sholat maghrib, dan 5. Sholat isya. Dan sholat sunnah ada banyak sekali. Di antaranya yang ke-1, sholat rawatib, 2. Sholat duha, yang ketiga sholat tahajud, 4. Sholat taraweh, 5. Sholat idul fitri, dan yang ke-6 sholat idul adha dan lain-lain. Apakah kamu tahu sholat ternyata diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Nah, dari sini kita telah mengetahui bahwa kita harus menyembah Tuhan kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan maksud menyembah di sini adalah dengan melakukan sholat. Dan apakah kamu tahu perintah sholat dan berpuasa termasuk rukun Islam yang 5 yang seperti apa yang dikatakan Rasulullah SAW.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shaumu ramadan. Agama Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji jika kita mampu. Setelah mengetahui sholat dan berpuasa, ternyata sholat dan berpuasa memiliki banyak sekali keutamaan bagi kita. Keutamaan berpuasa yaitu 1. Termasuk rukun Islam yang 5, menghapus dosa yang telah lalu. Yang ketiga, doanya terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, merupakan sebab masuknya kita ke dalam surganya Allah. 5. Pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Dan keutamaan sholat di bulan Ramadan, yakni sholat taraweh adalah 1. Sholat sunnah yang paling utama. 2. Diampuni dosa yang telah lalu. 3. Sholat taraweh berjamaah seperti qiyamul lail semalam penuh. 4. Menyemarakkan bulan Ramadan. 5. Meningkatkan silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah. 6. Menyehatkan jasmani dan rohani. Dari tausiah saya yang bisa saya sampaikan, bisa disimpulkan betapa sucinya bulan Ramadan itu. Bahkan kita wajib senang ketika Ramadan tiba. Saya Muhammad Sayyidah Azhar, santri Darul Ilmi Indonesia, kelas 1B, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.